Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Raka Wikirang menjadi serba salah. Banyak kapuk tidak begitu menanggapi laporannya. Rupanya, pelatih ilmu kanuragan di lereng Girinata itu sudah lebih tahu tentang kehadiran seorang perempuan tua. Raka Wikirang hanya bisa menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dikatakan banyak kapuk selanjutnya. Raka Wikirang. Oh, iya Gusti. Aku yakin kehadiran perempuan itu erat hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Benar Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Namanya kita telah kecolongan. Seorang perempuan bisa menyusup ke Lopanda dan akhirnya menemukan tempat ini. Tempat yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, kecuali kita sendiri. Tempat yang selama ini dijaga dengan ketat dan kita rahasiakan keberadaannya. Oh, hamba menyesal sekali Gusti. Seharusnya hamba tidak teledor. Sudahlah. Penyesalan tanpa tindak lanjut tak banyak gunanya. Kita harus segera mengatasi persoalan ini. Orang itu bisa berbahaya sekali. Aku belum tahu dia berasal dari golongan mana. Apa maksudnya datang mengintip kemari? Tapi yang jelas, kita harus segera bertindak. Perempuan itu harus ditangkap, hidup atau mati. Banyak kapuk mengumpulkan 10 orang muridnya yang dianggap cukup handal. Kemudian bersama Raka Wikirang, mereka bergegas meninggalkan lereng Girinata. Orang-orang itu apa sudah gila semua ya? Atau mereka itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Aku kan tidak mengganggu. Kok malah diuber-uber seperti maling saja? Oh, dasar orang-orang gunung. Tapi mana bisa mereka menangkap aku? Lihat saja, mereka pada keluyuran ke sana kemari. Jangan-jangan nanti pantatnya diseruduk babi hutan. Dasar orang bodoh. Tapi akan kubuat permainan yang menggelikan. Nah, itu ada yang berjalan mengendap menuju kemari. Akan kulempar punggungnya dengan kerikil. Dia kaget. Dia lingak-linguk seperti kunyuk. Iya, sekali lagi ya. Dua kali pemunggu seperti dilempar batu kerikil. Ya, pekerjaan siapa ini? Ya, jangan-jangan di tempat ini ada yang menunggu. Tidak mungkin. Pasti ada yang bertangan jahil yang ingin mempermainkan aku. Ya, biasanya Adi Gagak Sali suka bercanda. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Ya, itu dia perempuan tua yang membuat onar. Hei! Itu dia orangnya! Dia ada di sini! Hei! Dia ada di sini! Itu! Tahan dulu Gagak Sali. Kau jaga di sana. Kuda Prana, kau di sana. Baik. Kalian menyebar. Kepung rapat wanita tua ini. Jangan sampai dia bisa meloloskan diri lagi. Nah,
Kau tidak akan bisa berkutik lagi. Sedang apa kalian ini ya? Jangan berbuat macam-macam ya. Kau tidak akan bisa mengecoh kami lagi, ha? Aku mengecoh kalian. Untuk apa? Aku hanyalah seorang perempuan tua. Mestinya kalian bisa menaruh hormat sedikit pada perempuan tua ini seperti aku ini. Ya, bukan malah memburu, mengejar sambil berteriak ke sana kemari. Aku kan bukan maling. Iya, kami tidak tahu apakah kau bermaksud mencuri atau mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Tapi dengan masuk ke desa kami secara diam-diam, dengan menyelinap ke sana kemari ketika kami sedang lengah, itu bisa menjadi bukti bahwa kau datang bukan untuk bersahabat dengan kami. Dan karena itu, kau harus kami tangkap. Hanya orang-orang jahat yang pantas ditangkap. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, kau harus mau diperiksa. Nanti kau bisa membuktikan bahwa kau bukan bermaksud jahat. Nah, dan kalau memang begitu, kau pasti akan kami lepaskan lagi. Enak saja. Aku tidak senang ditangkap, lalu dilepaskan begitu. Aku kan bukan kambing. Jangan main-main. Kau sudah kami kepung rapat. Awas, aku mau lewat. Kurang ajar. Ayo anak-anak, ayo. Tangkap perempuan tua ini. Ayo, sergap dia. Ayo, kalian maju bersama-sama. Ayo, keroyok dia. Tunggu kataku. Tunggu. Abi Girang? Itulah dia orangnya. Benar Ki Lurah. Perempuan itulah yang saya katakan tadi. Iya, tunggu sebentar. Kalian minggir dulu. Tapi jangan lengah. Kalian tetap berjaga-jaga. Aku akan bicara dulu dengan orang itu. Iya. Maaf. Aku kepala desa Lopandak ini. Namaku Raka Wigirang. Ya. Kau kepala desa ini. Iya. Lihat orang-orangmu itu. Mereka mau menangkap aku. Kami hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Dan apa maksud kedatanganmu di desa kami? Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya kebetulan saja melewati desamu. Dan sebelumnya, aku sudah melewati beberapa buah desa. Dan tak ada seorang pun yang menggubris kehadiranku. Kau mau kemana? Nampaknya kau baru saja berjalan jauh. Aku mau pulang ke Kambang Rawi. Rumahku di Kambang Rawi. Oh, kasihan sekali. Kambang Rawi memang masih cukup jauh dari sini. Ya. Kalau kau kasihan ya sudah. Jangan mengganggu aku. Aku mau pulang. Tunggu sebentar. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Di sana kita bisa berbincang-bincang barang sebentar. Setelah itu, aku akan menyuruh beberapa warga desa mengantarmu ke Kambang Rawi. Tidak. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku walaupun sudah nenek-nenek, biasa pulang sendiri. Dan ya, terima kasih atas undanganmu itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menerimanya. Lain kali saja ya. Sudahlah, Raka Wigirang. Tak ada gunanya membujuk orang tua itu. Ya. Itu temanmu itu benar. Aku memang tak suka dibujuk-bujuk seperti anak kecil. Sudah. Beri aku jalan. Kalian ini seperti sedang perang saja. Hanya menghadapi seorang nenek-nenek sudah mengerahkan sekian banyak orang. Baiklah. Tapi maaf, kami terpaksa tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum kami tahu persis siapa kau. Aku tahu. Sejak tadi juga aku sudah tahu. Aku dicurigai kan? Iya, kami terpaksa mencurigaimu, Nek. Kecuali kau sudah memberi keterangan dan bukti yang cukup. Kukira desa ini tidak aman.
Ada orang mau lewat saja kok dicurigai. Dia mau ngelayar pergi. Awas, kamu kemana? Tangkap saja orang itu. Tangkap. Dia berbahaya. Kalau memang dia melawan, bunuh saja. Dia tidak boleh keluar dari Lopandak dalam keadaan hidup. Suasana tegalan di malam yang penuh taburan bintang itu menjadi gaduh riuh. Sekitar 30 orang berusaha menangkap seorang perempuan tua yang bergerak dengan sangat lincah. Keadaan perempuan tua itu menjadi berbahaya karena serangan yang datang bertubi-tubi silih berganti. Rakawi Girang melompat mundur begitu melihat perempuan tua itu mencabut senjatanya yang bentuknya aneh. Senjata itu mirip sapu gerang atau sapu lidi yang sudah pendek karena sering dipakai. Dan selanjutnya sapu gerang itu mengamuk di tangan pemiliknya. 2 orang sekaligus roboh. Dia lolos lagi, Ki Lurah. Iya, dia kabur. Mengapa tidak kita kejar? Itu dia, berlari ke sana. Sudahlah. Kejar. Sudahlah, Kuda Prana. Tidak usah. Biarkan dia. Ya. Tapi dia sudah melukai 2 orang warga desa, Ki Lurah. Ya, aku tahu. Dan aku tak ingin melihat dia lebih banyak lagi melukai teman-teman kita. Bagaimana, Rana Dikara? Aku sedang memikirkan jurus-jurus yang digunakan perempuan tua itu tadi. Ya. Aku juga seperti sudah mengenalnya. Tapi, ya sudahlah. Yang penting kita jangan jatuh korban lebih banyak lagi. Sekarang, mari kita rawat saja mereka yang terluka. Dan kau, Rana Dikara, kau temani aku mencari Gusti Banyak Kapuk. Aduh, orang-orang itu kebangetan sekali. Masa perempuan tua begini masih juga dikeroyok begitu banyak orang. Apalagi kepala desanya itu sepertinya sangat bernafsu menangkap aku. Kalau begini, aku harus segera pergi dari desa ini. Desa ini tidak nyaman untuk menginap. Orang-orangnya brutal dan kasar. Perempuan tua itu sudah akan melangkah pergi. Tapi dia mengurungkan niatnya. Karena tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap. Ada orang rupanya. Sampai kaget aku. Apakah kau salah satu di antara mereka itu? Maksudku, orang-orang desa ini, orang-orang yang mengejar saya itu. Kau sudah membuat keributan di desa ini. Mereka itulah yang membuat keributan. Merekalah yang meributkan aku. Kau berani datang mengintip ke lereng Girinata. Oh iya, kau. Aku sudah berkenalan denganmu tadi. Tapi karena kau tidak menganggapku sahabat, ya aku terpaksa kabur. Maaf ya. Sekarang kau jangan harap bisa kabur lagi. Aku harus menangkapmu. Harus? Iya, harus. Loh, kalau aku tidak mau kau tangkap bagaimana? Menangkapmu adalah kewajibanku sekarang ini. Kalau begitu, ya tangkaplah.
Perempuan tua itu seketika menjadi kerepotan karena laki-laki tegap itu yang tak lain adalah banyak kapuk menyerang dengan gencar. Beberapa jurus berlalu dengan cepat. Banyak kapuk memang tak memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya untuk berkelit atau menghindar. Karena keadaannya semakin terjepit, perempuan tua itu tiba-tiba melenting ke atas. Dan pada saat kakinya sudah kembali di tanah, kedua belah tangannya menggenggam senjata yang aneh bentuknya. Dengan senjata aneh itulah tadi ia bisa mengusir warga desa Lopanda. Ayo, tangkaplah aku. Kalau kau bisa menangkap aku, akan aku sembah telapak kakimu. Ayo, tangkaplah aku. Mendengar perkataan perempuan tua itu, banyak kapuk merasa tergugah hatinya, merasa tersinggung kehormatannya. Maka dia pun melompat mundur sambil mendengus keras. Hei, perempuan tua. Sudah puluhan tahun aku hidup bergelimang dalam dunia kanuragan. Sudah puluhan tahun aku terlibat perkelahian baik besar maupun kecil. Tapi baru malam ini ada seorang nenek-nenek menghina aku dengan cara serendah itu. Baik, sekarang akan kita lihat. Kalau dalam 20 jurus aku belum bisa meringkusmu, maka terpaksa aku harus menyembah telapak kakimu. Jangan marah-marah begitu. Aku tadi hanya bercanda kok. Aku hanya heran sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Mereka, warga desa kelihatannya takut sekali desanya dimasuki orang. Setiap daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban desanya masing-masing. Kau tidak perlu heran. Ya. Apakah semua orang yang datang ke desa ini harus diperiksa begitu? Kalau memang orang itu tidak bermaksud jahat, apa susahnya menurut untuk diperiksa? Hanya mereka yang datang dengan maksud tertentu yang biasa tidak mau diperiksa. Termasuk aku rupanya. Ya, termasuk kau. Jadi kau pun mencurigai aku rupanya. Kau pasti orang yang ditugaskan kelompok tertentu untuk menyusup kemari. Nah, keberanianmu itu kuberi acungan jempol. Tapi aku akan segera tahu siapa orang yang telah menyuruhmu kemari. Awas! Banyak kapuk ternyata tidak main-main. Apa yang dikatakannya segera nampak buktinya. Perempuan tua itu, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan sudah menggunakan senjata andalannya, tapi masih belum bisa membendung serangan-serangan lawan. Nampak dia semakin kalang kabut. Seketika keadaannya semakin gawat, dan hampir saja banyak kapuk dapat menyerangkan pukulan mautnya. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Agaknya orang itu tidak sendirian. Ketika kami sedang bertempur, rupanya ada orang ketiga yang menjadi penonton. Dan jelas, orang itu mempunyai tingkat kepandaian di atasku. Siapa mereka itu? Gusti. Hei, Rana Dikara, lihat. Gusti, banyak kapuk ada di sini. Aku gagal, Raka Wicirang. Perempuan tua itu bisa lolos. Gusti tidak apa-apa? Tidak, Rana Dikara. Aku hanya heran. Siapa orang yang telah menolong perempuan tua itu? Oh, jadi perempuan gendeng itu ada temannya ya? Iya. Oh. Ketika aku hampir berhasil meringkusnya, mendadak ada bayangan berkelebat. Bayangan itu lalu menyambar perempuan tua itu, lalu membawanya kabur ke tempat gelap. Banyak kapuk merasa sangat kesal. Dia gagal lagi menangkap perempuan tua itu yang ingin dikorek keterangannya dari mulutnya. Seseorang tiba-tiba saja datang dan menyamparnya, lalu membawanya kabur. Sayang sekali. Mestinya orang itu bisa kuringkus. Benar Gusti. Kalau perempuan tua itu bisa diringkus, Gusti bisa mengkorek keterangan dari mulutnya. Dia memang hebat. Ilmu kanuragannya jauh melebihi rata-rata warga desa Lopandak, Gusti. Iya, aku sudah melihatnya sendiri, Rana Dikara. Kalau kurang hati-hati, aku pun tidak akan bisa berbuat banyak pada orang itu. Tapi
ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ya, sepertinya Gusti sedang merisaukan sesuatu. Iya, benar, Raka Wikirang. Aku merasa kesal sekaligus heran. Ilmu kanuragan yang digunakan perempuan tua itu, mengapa sangat mirip dengan ilmu yang selama ini kuajarkan pada kalian? Benar Gusti. Kami semua juga merasakan hal itu. Ilmu perempuan tua itu mirip sekali dengan jurus-jurus lengan 1000 milik Gusti Banyakapuk. Apakah mungkin ilmu itu ada yang membocorkannya keluar, Gusti? Ya, mungkin saja begitu. Mungkin ada di antara murid Gusti yang membocorkannya keluar. Tidak, aku kira tidak. Perempuan tua itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dari kalian. Apalagi orang yang telah membawanya kabur. Kepandaiannya kira-kira 2 tingkat di atasku. Ya. Kalau begitu, tidak mungkin mereka memperoleh ilmu itu hanya karena bocoran dari kita. Mungkin salah satu di antara mereka itulah pendekar lengan 1000 yang tersohor itu. Aku belum bisa memastikannya. Pendekar lengan 1000 aku kenal dengan baik. Ya sudahlah. Biarlah, aku akan merenungkannya lagi nanti. Sekarang yang paling penting ialah bagaimana cara kita mengamankan desa Lopandak. Barangkali kita harus lebih ketat mengadakan penjagaan, Gusti. Terutama jalan menuju lereng Girinata. Barangkali hamba harus mengerahkan lebih banyak warga desa lagi untuk meronda siang malam. Iya, kukira hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan sekarang ini. Banyakapuk, Raka Wikirang dan Ranadikara lalu meninggalkan Tegalan yang sebagian besar tanamannya rusak akibat pertarungan. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah bayangan melayang ringan dan akhirnya bayangan itu hinggap dengan tenang di atas sebongkah batu. Bayangan itu lalu meletakkan tubuh seseorang di atas batu di sebelahnya. Di mana aku sekarang ini? Ya, aku ingat. Aku sedang bertempur dengan laki-laki bertubuh tegap di tengah Tegalan. Laki-laki itu memang hebat. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang mirip sekali dengan lengan 1000. Siapa sebenarnya orang itu ya? Masa bodoh. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Rupanya ada orang lain. Dia sedang enak-enak duduk di sebongkah batu. Siapa kau ini, mengapa kau tidak menyaut? Balikan punggungmu dan jawablah pertanyaanku. Siapa kau? Kau memang nakal. Kau bandel. Hah? Aku bandel? Kau ini bicara seenak perutmu saja. Aku ini sudah nenek-nenek. Aku bukan anak kecil. Mengapa kau masih menghadap ke sana? Ayo, balikan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Bukankah kau yang menolong aku tadi? Untung masih ada yang mau menolongmu, anak manis. Kalau tidak, tentu kau takkan bisa pulang lagi ke rumah kakekmu di Tanibala. Kurang asem. Kau tahu siapa diriku rupanya. Siapa kau? Pada saat itu, seorang lelaki yang bertubuh tinggi ramping, berpakaian serba hitam, membalikan punggungnya perlahan-lahan. Rupanya dia kakek Sugata Brahma. Bagaimana ini? Wah. Aku bisa ketahuan nih. Tapi belum tentu dia mengenali aku.
Kau rupanya juga orang tua seperti aku ya? Kau ini bisanya melucu. Aku tidak melucu. Kau memang sudah tua. Lihat saja. Jenggotmu sudah semuanya putih. Ya. Aku memang sudah tua. Kalau ada orang mengatakan aku masih muda, dunia ini bisa kiamat. Bukan itu yang menggelikan. Bukan aku, tapi kau. Hah? Aku? Ada apa dengan aku? Apanya yang lucu? Hah? Awas ya. Kau jangan main-main ya. Malah tertawa. Masih juga aku kau anggap lucu. Kurang ajar. Dasar kakek-kakek sinting. Kakek-kakek sinting. Aduh, ampun. Sudah tidak lucu. Aku tidak akan ketawa. Sudah, sana pergi. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Sana pergi. Aku mau pergi, tapi kalau bersama nenek. Bagaimana, Nek? Ayo, kita pergi bersama-sama. Yes. Tua-tua masih mau berlagak. Nyebut dulu. Umurmu itu berapa? Ubanmu itu sudah tak bisa dihitung lagi. Tidak tahu malu. Awas, aku mau jalan. Pinggir, aku mau lewat. Aduh. Jangan kurang ajar ya. Nanti ku gebuk punggungmu yang sudah bongkok itu. Biar tambah bongkok. Ya. Kurang ajar benar. Kau berani sekali mencopet kerudungku, ha? Ayo, kembalikan. Sudahlah. Hentikan, Duh. Permainan sandiwaramu memang bagus sekali. Apa? Main sandiwara? Siapa yang main sandiwara? Sudahlah. Nanti suaramu habis kalau kau bicara seperti itu. Apa? Kau ngaco. Kau memang gadis yang bandel. Kau gadis nakal, berani dan keras kepala. Ini, apa ini? Kau pakai kerudung seperti nenek-nenek. Dan itu, wajahmu itu kau apakan, ha? Wajah cantik-cantik, kau dicoreng-coreng begitu, ha? Apa kau ingin menjadi nenek-nenek benar? Hah? Rugi. Jadi nenek-nenek itu tidak enak. Giginya ompong, rambutnya putih, suaranya seperti kaleng rombeng. Kurang asem. Kau mau menghina aku rupanya ya. Kau ngeledek ya. Awas nanti. Sudah. Nanti kalau kau masih juga bandel, akan ku cewer kupingmu sampai merah. Hah? Kakek begitu ah. Sebab. Marah ya? Ngambek ya? Kenapa kakek mengikuti aku? Loh, kau ini bagaimana, Wuni? Kau kan cucuku satu-satunya. Aku mengikutimu sejak dari Jasun Wungka. Jadi kakek tahu semua yang kulakukan? Tentu saja tahu, Ndu. Tahu. Aku tahu kau membedaki wajahmu, mencoreng wajahmu biar tampak tua. Kakek. Dan aku juga melihat kau memutihkan rambutmu dan mengenakan kerudung nenek-nenek itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Du? Mengapa kau lakukan semua itu? Aku ditugaskan menyusup ke desa Lopanda, Kek. Aku tahu desa itu dijaga ketat. Ya. Maka ya aku lalu menyamar. Loh, siapa yang menugaskanmu, ha? Aku sudah menjadi orang pemerintahan Kediri, Kek. Aku adalah salah satu di antara mereka yang menduduki kursi 4 besar. 3 yang lain, Empu Bajil, Ya. Dewi Sambi,
Lalu Empu Renteng, pemerintah Kediri mau menyelidiki desa Lopandak. Menyelidiki desa Lopandak? Iya. Kenapa memang? Desa itu dicurigai sebagai tempat persembunyian sekelompok orang yang memusuhi pemerintahan. Katanya di desa itulah mereka membuat perguruan ilmu kanuragan yang dilarang keras oleh pemerintah Kediri. Wah. Mengapa kau bisa terlibat soal begitu, Endu? Itu bahaya, itu bisa gawat. Memangnya kenapa, Kek? Kau masih terlalu muda untuk terlibat soal-soal seperti itu, Wuni. Lebih baik kau hentikan sampai di sini. Tak ada gunanya. Soal-soal seperti itu hanya akan membuat kita susah. Kalau kejeblos kan susah. Tapi aku harus membalas dendam, Kek. Sudahlah, Wuni, sudah. Jangan menuruti darah muda yang sebentar-sebentar meluap. Lupakan saja dendam itu. Tak baik mendendam pada siapapun juga. Mengapa kau tidak belajar murah hati, Ndu? Tidak, Kek. Aku harus membalas dendam. Aku belum merasa puas sebelum rasa sakit hatiku yang kuderita sejak kecil belum terbalas. Aduh. Jangan begitu, Ndu. Itu tidak baik. Kasihan ibu, Kek. Ibu juga terpaksa hidup kesepian dan menderita. Semua ini gara-gara lelaki yang tak bertanggung jawab. Lelaki seperti itu mestinya diremukkan tulang-tulangnya. Wah. 4 bulan kau meninggalkan Tanibala. Kok jadinya seperti ini? Jangan, Duk, jangan. Lebih baik ikut kakek pulang. Tidak mau, Kek. Aku tidak mau pulang. Kalau kau tidak mau pulang, nah, rasakan. Biar ku kebuk pantatmu dengan kayu ini. Aduh. Ampun, Kek. Ampun. Ampun, Kek. Perempuan tua yang ternyata adalah Sakawuni itu akhirnya mau juga mengikuti kakeknya pulang ke Tanibala. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, membawa gadis itu menyusuri jalanan tikus, meninggalkan tepian desa Lopandak. Matahari mulai tersembul di ufuk timur ketika mereka tiba di suatu tempat. Lihat. Aku meninggalkan kudaku di sini. Rupanya dia sudah bosan menunggu kita, Wuni. Ya, sejak semalam aku meninggalkannya di bawah pohon ini. Si Wulung memang kuda yang baik dan setia, Kek. Nah, ayo naik. Mumpung masih pagi. Ayo, Wuni, naik. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo. Kita langsung ke Tanibala, Kek. Ya, mampir kemana lagi? Sudahlah, tidak perlu mampir-mampir lagi. Kita langsung ke Tanibala saja. Tapi, Kek, aku harus mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaanku pada pemerintah Kediri. Alah, sudahlah. Jangan dipikirkan lagi soal itu. Aku Ki Sugata Brahma yang akan bertanggung jawab kalau mereka mau marah. Ayo. Ya. Berdebah Sakawuni. Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bukankah sudah kukatakan bahwa perempuan brengsek itu tidak bisa kita percaya? Bukan aku yang menunjuk dia menjadi telik sandi. Kau lihat sendiri kan, Tuan Kebo Mundarang yang memilih dia. Tapi sebenarnya Kakang Bajil bisa mengajukan keberatan. Mengapa Kakang hanya menurut saja? Sekarang kalau begini, bagaimana? Kakang Bajil. Ya, bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku sudah pusing. Kalau nanti dia berani datang ke Jasun Wungkal, akan kugasak sampai mampus. Bagaimana dengan pendapat Tuan Kebo Mundarang sendiri, Kakang? Dia pun kesal dan marah. Tapi kesal dan marah saja kan tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Ya,
malah aku yang disalahkan. Hah, sial benar. Atau mungkin perlu ditugaskan seseorang untuk menyusul ke Lopandak, Kakang. Sudah terlambat. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang. Sebentar lagi beliau pasti sudah sampai kemari. Iya. Kalau begitu kita laporkan saja apa adanya. Memang sudah terlambat. Mestinya semalam dia sudah kembali dari Lopandak. Sakawuni, kalau suatu saat aku bisa memergokimu, aku tak akan sudi berpikir dua kali. Akan kurembukan batang lehermu. Nah, itu dia. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang, Kakang. Ampun, Gusti. Ini memang kesalahan kami. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu akan berkhianat. Bukan hanya kalian yang salah. Aku pun ikut bersalah, Kakang Bajil. Aku yang memilih gadis itu untuk menjadi telik sandi. Kalau persoalan Lopandak ini sudah selesai, orang yang bernama Sakawuni itu harus dicari sampai ketemu. Dia harus hukum berat karena telah melalaikan tugasnya. Itu sama saja menamar wajah pemerintah Kediri. Benar, Gusti. Kami nanti yang akan mencari gadis sial itu. Sekarang kita bicarakan soal desa Lopandak. Desa itu memang patut diberi pelajaran. Apakah Paman Bajil sudah bersiap-siap? Sudah beres semua, Gusti. Gusti tinggal memberi perintah dan kita bisa berangkat ke Lopandak. Ada berapa orang semua? 700 orang, Gusti. Bagaimana Paman Kepemudaan? Apakah kita akan membawa seluruh prajurit atau membiarkan sebagian untuk tinggal di Jason Wungkal? Sebaiknya kita biarkan sebagian tinggal untuk menjaga keamanan di sini, Gusti. Menurut pendapat hamba, kita cukup membawa 500 orang saja. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk sampai di desa Lopandak? Ampun, Gusti. Barangkali Kakang Bajil lebih tahu soal ini. Berapa lama kira-kira, Kakang? Menurut cara Nejong, kalau kita berangkat sekarang ini, kita akan tiba di Lopandak menjelang petang nanti. Baiklah. Kalau begitu, siapkanlah pasukan sekarang juga. Kita akan segera berangkat. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu muka dengan wajah-wajah para pemberontak itu. Semua sudah beres. Kita bisa berangkat sekarang. Kalau begitu, berilah aba-aba untuk berangkat. Baik, Gusti. Ya, pasukan, berangkat! Sekitar 500 prajurit berkuda segera berangkat meninggalkan Jasun Wungkal. Mereka memutari kaki Gunung Arjuna, melewati desa Pakahuli, dan menjelang tengah hari, mereka sudah mulai merambah lereng Gunung Arjuna. Menjelang tengah hari, pasukan Kediri yang dipimpin Ardaraja sudah mulai naik lereng barat Gunung Arjuna. Derap 500 prajurit berkuda bergema ke sekeliling lembah yang dipantulkan dinding-dinding tebing. Kadangkala mereka terpaksa memperlambat kudanya karena jalanan yang berbahaya. Tak sepotong rumah pun nampak. Di kanan kiri hanyalah pohon-pohon dan batu-batuan sebesar kerbau bergelimpangan tak tentu arah. Sekali waktu nampak sekelompok kijang atau rusa yang segera bubar melihat kehadiran orang-orang berkuda. Wah, pasukan berkuda dari mana itu ya? Iya, aku tahu. Melihat tunggul, bendera dan umbul-umbul yang dibawa, pastilah mereka prajurit-prajurit Kediri. Wah, gawat ini. Mereka sudah pasti mau ke desa Lopandak. Dan ini jelas ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Kalau tidak segera melapor Ki Lurah, desa Lopandak bisa kebobolan. Ya, kalau begitu, aku harus segera melapor. Raka Wigira harus segera tahu. Nah, aku akan memakai jalan pintas supaya aku sampai di desa Lopandak lebih cepat. Ki Lurah! Ki Lurah! Ki Lurah! Pintunya dibuka, Ki Lurah. Ada berita penting, Ki Lurah. Ada apa, Kakak Saleh? Ada rombongan prajurit menuju ke desa kita, Ki Lurah. Tenang, Kakak Saleh. Ayo bicara yang jelas di dalam.
Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Saya tidak bisa memastikan, Ki Lurah. Tapi tidak kurang dari 400 orang. Apa sudah jelas bahwa mereka menuju Lopandak? Jelas mereka menuju kemari, Ki Lurah. Kalau mereka mau ke desa lain, Rabut Carat misalnya, mereka pasti akan mengambil jalan terobosan melalui Lembah Kapur. Jadi saya lebih yakin mereka bermaksud memasuki desa kita, Lopandak. Sebentar Kakak Sali. Mungkin saja mereka rombongan Sang Prabu Jayakatwang. Kita semua tahu bahwa Jayakatwang gemar berburu. Mungkin saja mereka baru kembali dari hutan tarik dan kebetulan melewati jalanan yang menuju Lopandak. Mungkin saja mereka hanya sekedar lewat. Kalau rombongan berburu biasanya membawa peralatan khusus, Ki Lurah. Tapi saya lihat mereka tidak membawa apa-apa kecuali senjata, umbul-umbul, panji-panji kerajaan Kediri. Ya. Baiklah. Kita memang harus waspada. Kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut mereka. Kalau mereka memang adalah prajurit-prajurit Kediri yang bermaksud mengusik ketenangan Lopandak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Kau hubungi warga desa yang lain. Pertama kali, hubungi dulu Ranadikala. Iya. Berilah penjelasan mengenai prajurit-prajurit Kediri itu. Dan ingat, warga desa Lopandak harus tetap setia pada sikap dan pendirian yang sudah ditanamkan Gusti Banyakapuk. Diam, menurut, tidak melawan, bersikap baik, dan jangan memancing keributan. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa turut andil dalam perjuangan besar yang sedang dipersiapkan Gusti Sangramawijaya. Nah, berangkatlah Kakak Sali. Sementara aku akan ke lereng Girinata untuk melaporkan hal ini pada Gusti Banyakapuk. Baik, Ki Lurah. Ayah memanggil saya? Duduklah. Apa kau mendengar pembicaraanku dengan Gagak Sali baru saja tadi? Iya, Ayah. Saya mendengar. Kalau tidak salah, Gagak Sali melaporkan ada prajurit-prajurit Kediri menuju ke desa Lopandak. Jelas ini adalah buntut peristiwa Pagar Gunung Batu. Jaran Lejong melapor pada pimpinannya, dan sekarang mereka datang untuk mengusut peristiwa ini. Kemungkinan besar langsung mengambil tindakan. Kalau begitu, Ayah harus segera memberitahu Gusti Banyakapuk. Iya. Jangan sampai prajurit-prajurit Kediri memergoki Gusti Banyakapuk di lereng Girinata. Lereng Girinata, kalau memang keadaannya berbahaya, harus segera dikosongkan. Ayah harus segera berangkat secepatnya. Iya. Dan kau tenang-tenang saja di rumah Berdamurti. Kalau kau masih punya kesempatan, tolong beritahu ibu-ibu agar menutup pintu rumahnya. Iya. Anak-anak jangan ada yang boleh bermain-main di halaman. Baik, Ayah. Saya kira saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan Ayah pada mereka. Nah, aku berangkat dulu ya. Apakah Ayah akan segera kembali ke Lopandak? Berdamurti. Ayahmu ini adalah kepala desa Lopandak. Tentu saja aku tak akan membiarkan desa ini mengalami bencana. Aku akan segera kembali. Setelah selesai melapor dan membantu Gusti Banyakapuk, aku pasti akan secepatnya kembali ke Lopandak. Hati-hati, Ayah. Inilah desa Lopandak, Gusti. Rupanya sebuah desa yang kecil. Memang kelihatannya desa ini tidak terlalu besar, Gusti. Rumah masih jarang. Karena itu aku heran. Desa yang lebarnya tak lebih dari selembar daun talas. Mengapa berani berurusan dengan pemerintah Kediri? Di mana letak rumah kepala desanya, prajurit? Di sana, Gusti. Kita harus berkuda hingga ujung jalan ini. Kemudian membelok ke arah kiri. Di depan rumah kepala desa itu ada sebuah lapangan rumput yang cukup lapang, Gusti. Kalau begitu, mari kita ke rumah kepala desa. Hei, kau sini. Kau sini. Cepat sini. Iya, kau. Ya, Tuan. Tuan memanggil saya? Iya. Bukankah kau warga desa ini? Benar, Tuan. Aku masih mengenalimu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah merusakkan cangkulmu, bukan? Oh, iya. Tuan ada prajurit Kediri itu, kan? Iya, aku prajurit. Aku pendekar Kediri.
Kalau dulu aku datang hanya berdua dengan Kakang Jaran Bangkal, sekarang kau lihat sendiri. Oh, banyak sekali prajurit berkuda. Oh, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi di desa kami? Kau nanti akan segera tahu apa yang terjadi. Sekarang jawablah pertanyaanku. Di mana Rakawi Girang kepala desamu itu? Ki Lurah. Tuan mau menemui Ki Lurah? Bukan aku. Lihatlah, pria agung yang duduk di atas kuda itu adalah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Oh, tentulah beliau itu seorang ningrat. Beliau adalah putra Sang Prabu Jayakatwang. Oh, iya. Beliaulah yang ingin menemui kepala desamu. Cepat, panggilkan Rakawi Girang kemari. Katakan bahwa Gusti Ardaraja ingin bicara dengannya. Cepat. Ampun Gusti, tentu Ki Lurah akan merasa bangga sekali karena desanya sempat dikunjungi seorang pangeran Kediri. Tapi bagaimana ya? Sepertinya Ki Lurah tidak ada. Kemana dia? Ini bulan Srawana. Pasti beliau pergi mengunjungi sanak familinya di desa sebelah, desa Kambang Rawi. Setiap bulan Srawana, Ki Lurah selalu pergi ke Kambang Rawi untuk mengadakan upacara sesaji bersama sanak keluarganya di sana, Tuan. Apa keteranganmu itu bisa aku percaya? Oh, mana berani hamba membohongi Gusti prajurit. Hamba berkata yang sesungguhnya, Gusti. Memang Ki Lurah sekarang ini tidak ada di rumahnya. Baiklah. Awas kalau kau ternyata membohongi kami. Gusti Ardaraja. Ya, bagaimana prajurit? Menurut orang ini, kepala desa Lopandak sedang tidak ada di rumahnya. Katanya setiap bulan Srawana dia selalu pergi ke Kambang Rawi untuk membuat upacara sesaji bersama sanak familinya, Gusti. Suruh orang itu kemari. Baik, Gusti. Ayo, maju ke sini. Gusti Ardaraja mau bicara denganmu. Baik Gusti prajurit. Benar, kepala desamu sekarang tidak ada di rumahnya? Benar, Gusti. Kalau kau bohong, lidahmu akan dipotong. Oh, ampun Gusti, ampun. Hamba tidak bohong. Hamba benar-benar tidak berani bohong. Sudah. Sekarang dengar. Kau kuperintahkan untuk mengumpulkan seluruh warga desa di lapangan rumput ini. Tahu? Seluruhnya? Iya, Gusti. Iya, yang laki-laki saja. Seluruhnya. Mulai dari usia 12 tahun ke atas. Cepat kerjakan. Awas. Jangan sampai ada yang tercecer barang seorang pun. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah prajurit Kediri, Rakawi Girang? Bahwa mereka adalah prajurit Kediri itu sudah pasti, Gusti. Gagak Salim melihat tunggul dan panji-panji yang dikibarkan di sepanjang perjalanan. Ya. Tapi apa maksud kehadiran mereka di Lopandak belum bisa diketahui secara pasti, Gusti. Ya, apalagi maksud kedatangan mereka kalau bukan untuk memperjelas apa yang ingin mereka ketahui tentang Lopandak. Pasti ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Oh, Gusti. Kalau sampai mereka menemukan Gusti di sini bersama murid-murid, tentulah akibatnya akan sangat kurang menguntungkan, Gusti. Jelas, Rakawi Girang. Karena itu, aku harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Lereng Girinata harus segera dikosongkan. Jejak-jejak yang bisa menimbulkan kecurigaan harus dihapus. Sebab, kalau sampai jejak dan tanda-tanda bahwa tempat ini pernah menjadi medan latihan jurit, hal itu bisa merusak seluruh rencana Gusti Sang Rama Wijaya. Di samping itu juga akan mempersulit kedudukan desa Lopandak sebagai desa terdekat. Banyak kapuk lalu menyuruh murid-muridnya menghilangkan jejak dan bekas-bekas latihan keprajuritan. Tonggak-tonggak kayu yang biasa digunakan untuk melatih keterampilan kaki dijebol dan dibuang ke dasar jurang. Juga gubuk-gubuk di sekitar dinding tebing dibongkar. Saya kira sudah cukup bersih, Gusti. Iya. Mudah-mudahan saja mereka tidak mencurigai tempat ini. Nah,
Rakawi Kirang. Iya, Gusti. Aku harus berangkat sekarang. Oh, baik, Gusti. Ingat baik-baik apa yang kupesankan padamu berulang kali. Ya, biarkan saja prajurit-prajurit Kediri itu berlaku sewenang-wenang. Kalian diam saja, menurut dan diam. Jangan mengadakan perlawanan apa-apa. Sebab yang akan menghapus tindak sewenang-wenang pemerintah Kediri bukan kalian. Juga bukan desa-desa yang lain. Kalau rencana besar Gusti Sangramawijaya ini berjalan dengan lancar. Setelah mengatur rombongan dengan seksama, dan setelah dirasa cukup segala sesuatunya, maka banyak kapuk segera membawa murid-muridnya meninggalkan lereng Girinada. Majapahit. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Gusti Sangramawijaya dikabulkan para dewa. Rencana dan keinginan baik seorang pemimpin adalah merupakan batu landasan kesejahteraan rakyat banyak. Kukira semua desa akan berdiri di belakang Gusti Sangramawijaya. Kalau suatu ketika beliau bertekad melenyapkan kekuasaan Jayakatwang yang sewenang-wenang. Rakawi Kirang, kepala desa Lopandak itu masih berdiri di antara dua bongkah batu besar yang merupakan pintu masuk ke lereng Girinada. Kedua matanya berkaca-kaca menatap sekian puluh pemuda yang berkuda mengiringi banyak kapuk. Kuda-kuda mereka segera lenyap di balik tikungan bukit. Hanya derapnya saja yang masih terdengar bergema. Makin lama, makin jauh. Dengar warga desa Lopandak semuanya. Kalian disuruh berkumpul di lapangan ini bukan tak ada maksudnya. Lihat, yang duduk di atas pelana kuda hitam itu adalah Gusti Ardaraja. Beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kalian karena ada suatu hal yang penting. Harap kalian menjawab dengan baik jika nanti beliau bertanya. Kalian sanggup? Bagus. Silahkan Gusti. Minggirlah prajurit. Baik Gusti. Ardaraja tidak langsung bicara. Untuk sesaat lamanya dia menatap kerumunan orang di depannya sambil tetap duduk di atas punggung kuda. Aku akan bertanya pada kalian. Dan barang siapa dapat menjawab dengan benar, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukankah kalian bisa ulah kanuragan? Jadi tidak ada yang menjawab. Baiklah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bukankah di desa Lopandak ini ada perguruan ilmu kanuragan? Katakan, siapa nama guru kalian dan berapa jumlah anggotanya? Ayo jawab! Ayo jawab! Kalian punya mulut untuk menjawab, bukan? Gusti Ardaraja bertanya pada kalian. Dan kalian harus menjawab dengan baik. Bagus. Bagus sekali. Jadi kalian tetap membungkam. Sekarang dengar baik-baik pertanyaan selanjutnya. Bukankah ada hubungan rahasia antara Lopandak dan Hutan Tarik yang sekarang menamakan dirinya Majapahit? Jawablah dengan benar pertanyaanku ini. Kurang ajar. Sikap kalian seperti seonggok lumut. Dingin dan baunya tak sedap. Prajurit. Ya, Gusti. Aku mau lihat apakah mereka masih berani membungkam setelah ujung cambukku ini ikut bicara.
Kuda berwarna hitam legam itu melonjak ketika Arda Raja melompat dari punggungnya. Pangeran Pati, putra pewaris mahkota Kediri itu, segera mengeluarkan cambuk rotan sambil mendengus keras. Caron Lejong, Iya, Gusti. bawa salah seorang di antara mereka kemari dan suruh berlutut di hadapanku. Baik, Gusti. Hai, kau, Ungkilur, cepat kemari. Ungkilur, kemari cepat, atau aku akan menyeretmu. Baik, Gusti Prajurit. Ada apa, Gusti Prajurit? Berlutut di hadapan Gusti Arda Raja. Baik, Gusti. Minggirlah, Caron Lejong. Baik, Gusti. Kalian semua telah mengecewakan aku. Kalian tidak mau menjawab sepatah kata pun apa yang kutanyakan pada kalian. Dan itu kuanggap suatu penghinaan besar. Aku adalah seorang putra mahkota. Aku seorang pangeran Pati. Aku tidak sudi dihina seperti itu. Orang-orang Loh Pandak yang malang. Sekarang mari kita lihat. Kalian telah berani menghina seorang pangeran Pati. Tentunya kalian sudah tahu akibatnya. Dan akan segera menerima akibatnya. Ungkilur. Ya, Gusti. Sekarang adalah giliranmu, Ungkilur. Nanti kalian semua akan mendapat bagiannya masing-masing. Kuulangi pertanyaanku yang tadi. Apakah kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Hamba hanyalah seorang petani biasa. Hamba hanya biasa mencangkul sawah atau tegalan. Bohong! Aduh. Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak tahu apa soal ilmu kanuragan itu. Hamba tidak bercita-cita menjadi seorang pendekar. Aku tidak percaya jawabanmu itu jujur. Tetapi baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah desa Loh Pandak ini mempunyai perguruan ilmu kanuragan yang dirahasiakan? Ampun, Gusti. Tak ada perguruan seperti itu di desa kami. Dusta! Aduh. Ampun, Gusti. Ampun. Mengapa kau tidak mengatakan saja apa adanya, Ungkilur? Mengapa kau memilih sakit? Hamba tidak berdusta, Gusti. Sungguh. Kalau desa ini tidak membuat perguruan ilmu kanuragan secara gelap, bagaimana jalan bangkal? Salah seorang pendekar kami yang terbaik bisa terbunuh. Ampun, Gusti Arda Raja. Ampun. Hamba benar-benar tidak tahu menahu soal itu. Akan kita lihat nanti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Jawab dengan singkat dan tegas. Benarkah ada hubungan antara desa Loh Pandak dengan Majapahit? Ungkilur! Iya, Gusti. Gusti Arda Raja bertanya, benarkah ada hubungan antara desa Loh Pandak dengan Majapahit? Nah, jawablah pertanyaan beliau itu dengan baik. Ampun, Gusti. Hamba bahkan baru mendengar sekarang ini bahwa ada desa yang bernama Majapahit. Bohong! 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 Aduh, Gusti. Ampun, Gusti. Keparat! Manusia-manusia kerdil. Orang-orang gunung yang tak tahu diuntung. Hai! Kau! Maju kemari kau! Ampun, Gusti. Hamba... Ya, kau! Maju ke sini, cepat! Sekarang, kau yang mendapat giliran. Ayo, cepat! Jangan takut! Kalau kau menjawab dengan baik, Gusti Arda Raja tidak akan memukulmu. Ampun, Gusti. Berlutut! Kau tidak patut bicara bertatap muka denganku. Wajah tunggu seperti kerbau. Ayo cepat berlutut! Baik, Gusti. Hamba sudah berlutut, Gusti. Apa kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Bagus. Kau juga tidak tahu bahwa di desamu ini ada perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan? Angkat mukamu. Jangan menunduk seperti seekor kambing busuk. Ayo, jawab. Katakan, kau tidak tahu
bahwa desamu tercinta ini digunakan sebagai sarang menempa para pendekar muda? Katakan. Memang sesungguhnya hamba tidak tahu, Gusti. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sekarang ini ada desa baru, namanya Majapahit. Letaknya persis di pusat hutan tarik. Desa itu oleh pemerintah Kediri dicurigai sebagai daerah rawan. Disitulah tempat berkumpulnya bekas pelarian dan buron pemerintah. Dia Sanggrama Wijaya dan kaki tangannya kini bersarang di tempat itu. Apakah desa Lopandak ini mempunyai hubungan rahasia dengan tempat itu? Kalau kau menjawab ada, maka kau akan berjasa pada negara. Sebaliknya, kalau kau menjawab tidak, kau bisa dituduh bersekutu dengan mereka. Ampun Gusti Adaraja. Hamba tidak memilih semuanya. Karena hamba tidak tahu menahu soal itu. Kalau kau menjawab tidak tahu, maka rasakanlah cambuk rotanku ini. Ada apa, Berdamurti? Mengapa kau menyusul aku kemari? Orang-orang dikumpulkan di lapangan rumput, Ayah. Hah? Di depan rumah kita. Semuanya? Tidak, Ayah. Hanya laki-laki dewasa, mulai usia 12 tahun ke atas. Oh, apa yang mereka lakukan pada warga desa kita? Pangeran Pati Ardaraja yang langsung memeriksa mereka. Mereka dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan, Ayah. Mereka ingin tahu apakah di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. Aku tahu. Ardaraja akan menggunakan desa kita ini untuk memojokkan Gusti Sanggrama Wijaya di depan Jayakatwang. Lalu, bagaimana sikap warga desa kita, Berdamurti? Mereka tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita selama ini. Semua menurut, tak ada yang melawan, dan tak ada seorang pun yang mau memberikan keterangan. Itu sikap satria sejati. Aku bangga bahwa dari sebuah desa sekecil Lopandak bisa juga dilahirkan para satria sejati, para pahlawan pembela keadilan dan kebenaran. Aku terharu sekali mendengar berita ini, Berdamurti. Tapi saya tidak tahan melihat mereka, Ayah. Mereka seperti bukan manusia lagi. Mereka dipukul dengan rotan. Mereka digebuk, ditendang seperti kerbau yang mogok menarik gerobak. Pemandangan itu sangat memilukan hati, Ayah. Pemandangan itu seperti sebuah mimpi buruk. Sampai-sampai saya meninggalkan lapangan rumput di depan rumah kita. Sudah ada 12 orang yang diperiksa dan dianiaya. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Perbuatan prajurit-prajurit Kediri itu sungguh di luar batas kemanusiaan. Tenanglah, Berdamurti. Aku tahu, mereka pasti mencari aku. Dan aku tidak akan tinggal diam membiarkan warga di Lopandak disiksa dengan kejam. Kita harus segera mengatasi persoalan ini, Berdamurti. Iya, Ayah. Bagaimana dengan Linggapati, anak Ranadikara? Apakah dia juga berada di lapangan rumput? Tidak, Kakang Linggapati di rumah. Lukanya belum sembuh benar. Kalau begitu, kau temani Linggapati di rumahnya. Kalau sampai nanti terjadi bencana atas desa ini, kalian harus bisa menyelamatkan diri. Apa maksud Ayah? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bukan seorang peramal. Tapi aku juga tidak bisa memastikan apakah warga desa Lopandak akan mampu bertahan. Siksaan yang kejam bisa membuat orang kalap. Dan kalau sampai warga desa Lopandak kalap, perkelahian berdarah pasti akan terjadi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, kau dan Linggapati harus bisa menyelamatkan diri. Tapi Ayah, kami pun warga desa Lopandak. Kami tidak rela melihat warga yang lain menderita penuh darah pengorbanan, sementara kami ingin menyelamatkan diri. Tapi itu harus kau lakukan bersama Linggapati. Ini suatu tugas, Berdamurti. Kami pun ingin berkorban, Ayah. Kami tidak ingin menjadi para pengecut. Berdamurti, aku ayahmu.
Tapi aku juga pemimpinmu di desa Lopandak ini. Aku mengemban titah dari junjungan kita yang lebih tinggi. Kita semua mengabdi pada junjungan yang lebih luhur, yang lebih agung, perkasa, dan penuh welas asih, yang nantinya akan memberikan taraf kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Kita semua, bukan hanya Lopandak, tapi kita semua yang tinggal dan hidup di atas bumi Jawa ini. Perdamurti, Iya, Ayah. ya? Raka Wigirang tidak pernah menyuruh anaknya melarikan diri seperti kelakuan seorang pengecut. Bukan begitu yang kumaksudkan. Kalau aku menyuruhmu dan Linggapati melarikan diri, adalah untuk mengemban tugas yang tidak kalah pentingnya. Kalian harus selamat. Kalian harus melaporkan apa yang terjadi di Lopandak pada Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Kau sekarang mengerti yang kumaksudkan? Saya mengerti, Ayah. Nah, kalau kau sudah mengerti, mari kita berangkat. Tugas mulia menunggu di hadapan kita, anakku. Iya. Kau sekarang yang harus maju ke depan. Cepat, maju di sini. Ayo, cepat. Baik, Gusti. Siapa namamu? Nama hamba Ranadikara, Gusti. Ranadikara. Ya, Gusti. Kalau kau bodoh, kau pasti akan mengikuti jejak kawan-kawanmu itu. Mereka, 15 orang temanmu itu, tak ubahnya seperti kerbau yang memang sudah sepantasnya dipukul dan digebuk. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan mempunyai sikap yang lain. Dan bukan ikut-ikutan seperti bebek. Kau tahu apa yang kau maksudkan? Iya, Gusti. Hamba tahu apa yang Gusti maksudkan. Bagus. Bagus. Nampaknya kau memang lebih cerdik dibanding mereka itu. Nah, sekarang katakan bahwa di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan rahasia dengan Dyah Sanggrama Wijaya di hutan tarik. Akan hamba katakan, Gusti. Tapi sebelumnya hamba ingin bertanya lebih dahulu. Silakan. Apa yang ingin kau ketahui? Hamba ingin tahu jawaban apa yang Gusti kehendaki dari pertanyaan itu. Mengapa harus begitu? Karena hamba orang kecil. Siapa yang mengatakan kau orang besar? Orang penting. Kau memang orang kecil. Kau tak lebih besar dari seekor penyu. Itulah sebabnya hamba harus berhati-hati. Kau tidak perlu berhati-hati. Kalau kau tidak mengecewakan aku, maka kau tidak perlu merasa takut untuk bernasib buruk, Ranadikara. Bagaimana hamba bisa tidak mengecewakan Gusti Ardaraja kalau hamba tidak tahu apa yang Gusti kehendaki? Jadi, bagaimana jawabanmu? Jawaban hamba tergantung apa yang Gusti kehendaki. Apa yang Gusti inginkan. Ranadikara! Iya, Gusti. Kurang ajar. Lidahmu bisa berbisa sekali. Orang seperti kau ini berbahaya. Hamba hanyalah seekor temu. Bagaimana seekor temu bisa berbahaya? Jalan Dejong. Iya. Dan kau prajurit, pegang orang ini kuat-kuat. Aku akan merumukkan tulang-tulangnya. Baik, Gusti. Lejong dan seorang prajurit bertubuh kekar segera melompat untuk meringkus Ranadikara. Orang tua itu menurut saja kedua belah tangannya ditekuk ke belakang. Sementara warga desa lainnya hanya memandanginya dengan perasaan iba. Sudah. Lepaskan orang itu. Lepaskan. Ampun, Gusti. Agaknya mereka telah bersepakat untuk tidak memberikan keterangan yang kita butuhkan. Akan kubunuh mereka satu persatu. Ampun, Gusti.
Barangkali masih ada cara untuk melunturkan semangat kesetiaan mereka. Cara apa, Paman Kebo Mundara? Biarlah hamba yang akan mengorek pengakuan mereka, Gusti. Sementara Gusti Arda Raja bisa istirahat. Ya, kerjakanlah, Paman. Jangan sungkan-sungkan. Hukum ada di tangan kita. Pakailah segala cara untuk membuka mulut orang-orang itu dengan baik. Baik, Gusti. Hebat. Hebat sekali. Semangat kesetiaan kalian luar biasa. Tapi akan kita lihat nanti. Semangat itu masih perlu diuji lagi. Jara Nejong? Iya, Tuan. Pergilah ke rumah penduduk. Ambillah seorang warga desa perempuan dan seret kemari secepatnya. Baik, Gusti. Ampun, Tuan. Jangan, Tuan. Kau pasti baru saja melahirkan. Iya, benar, Tuan. Hamba belum ada 20 hari melahirkan. Iya. Suamimu, mana dia? Suami hamba sudah pergi ke lapangan di depan rumah kepala desa, Tuan. Oh, iya. Siapa nama suamimu itu? Gagak Sali, Tuan. Nama suami hamba Gagak Sali. Pak, ada apa dengan suami hamba, Tuan? Suamimu tidak apa-apa. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Bantuan apa, Tuan? Kami tidak mempunyai apa-apa. Ayo, ikut aku. Cepat. Kemana, Tuan? Hamba mau dibawa kemana? Ikut saja. Cepat. Jangan banyak bertanya. Tapi hamba sedang menyusui anak hamba, Tuan. Ayo ikut. Kalau rewel nanti kuseret kau. Ikut. Tidak, Tuan. Tidak, Tuan. Hamba sedang menyusui. Ayo. Kasihan anak hamba, Tuan. Kasihan anak hamba. Nejong menyeret wanita yang baru saja melahirkan itu keluar rumahnya. Kemudian dia membawanya ke arah rumah kepala desa. Di sepanjang jalan, wanita itu yang ternyata istri Gagak Sali merintih-rintih minta dikasihani. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri wanita itu? Dan bagaimana sikap warga desa Lopandak? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.